Halo teman-teman, selamat malam. Berjumpa lagi di Sujang Channel. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang materi yang baru saya pelajari tentang WordPress. Jadi WordPress ini adalah sebuah CMS atau Content Management System. Ya, Content Management System website ya, yang pada awalnya diciptakan hanya untuk blogging ya, hanya untuk memuat artikel. Tetapi pada saat ini penggunaan WordPress sudah menjalar ke segala bidang ya, termasuk ke e-commerce ya. Produk-produk yang bisa dibuat dari WordPress itu ada banyak, e-commerce, landing page, termasuk juga undangan online gitu. Profil perusahaan juga bisa dibuat dari WordPress. Ya, kita lanjutin aja. Pada pembahasan ini saya akan membahas tentang dasar cara install WordPress di localhost. Oke teman-teman, bagaimana kelanjutannya? Jangan di skip videonya ya. Tetap lanjutkan nonton videonya. Oke, sebelum itu sebelum menonton silahkan klik tombol subscribe. Jangan lupa komen juga kalau misalkan ada yang mau ditanyakan. Like dan share di Sujang Channel. Oke teman-teman, kita lanjutkan ke video materinya. Nah teman-teman, sebelum kita melanjutkan instalasi WordPress-nya, saya ada beberapa hal nih yang harus kalian ketahui sebelum kita melanjutkan tutorialnya ya. Jadi hal yang perlu kalian ketahui untuk menginstal WordPress itu adalah beberapa sih. Di sini saya sudah merangkumnya. Yang pertama, kalian harus tahu dulu tentang server, domain, sama hosting ya. Jadi silakan kalian cari tahu dulu di internet, apa sih server, apa sih domain, apa sih hosting ya. Itu untuk memudahkan kalian sih nantinya ya dalam penguploadan, atau kalau misalkan ada beberapa error ya, nanti juga akan ada beberapa error sih sebenarnya ya, yang untuk pembuatan atau untuk pendevelopan sebuah website CMS dari WordPress. Oke, terus yang kedua itu yang harus kalian tahu juga adalah database ya. Database WordPress memerlukan sebuah database tentunya ya, untuk menyimpan komentar, untuk menyimpan file-file yang nanti kalian upload gitu ya. Terus localhost. Nah, localhost untuk penginstalan WordPress ada dua cara sih sebenarnya yang saya tahu itu. Yang pertama itu localhost, yang kedua langsung di hosting online-nya ya, penyedia layanan hosting langsung. Yang saya sarankan sih langsung kalian install di hosting online ya, langsung kalian install di hosting online. Kenapa? Karena ya nggak perlu ribet-ribet lagi nge-upload lah, sebenarnya seperti itu sih ya. Dan nanti tapi yang saya akan lakukan di tutorial sekarang adalah kita akan menginstal sebuah website WordPress itu di localhost ya. Di localhost kenapa? Karena kemarin saya belum membeli sebuah hosting. Saya cari-cari hosting yang gratis, tapi belum nemu sih sebenarnya ya. Oke, selanjutnya aplikasi penunjang yang harus ada itu yang pertama XAMPP. XAMPP itu adalah sebuah server ya, server untuk localhost. Jadi nanti di dalam XAMPP itu nanti ada Apache
ya Apache itu sebagai server ya, file server. Terus ada MySQL untuk database, ada FTP, nanti ada Tomcat, dan ada beberapa lagi lah ya. Nanti kalian bisa cari tahu tentang SNMPP itu di Apache Friend ya. Silahkan kalian browsing ke Apache Friend ya untuk mendownload aplikasinya ya. Silahkan kalian gitu. Terus yang kedua itu kalian harus punya file WordPress ya, file WordPress yang berbentuk zip yang bisa kalian download di wordpress.org. Itu gratis, gak perlu bayar ya, dan filenya pun update. Jadi kalian jangan download di sembarangan tempat, silahkan langsung aja ke wordpress.org. Oh ya, untuk WordPress sendiri dia itu ada dua sebenarnya ya, ada dua tipe sih, ada dua website WordPress itu. Yang pertama WordPress.org, yang kedua WordPress.com ya. Nah, kalau yang WordPress.org itu bersifat open source, jadi siapapun bisa berperan dalam pengembangannya. Yang kedua itu WordPress.com, dia bersifat tertutup ya, terbatas ya, terbatas hanya untuk ya, terbatas aja lah ya. Terus ini sebuah informasi aja, ini beberapa informasi produk-produk WordPress yang sudah dibuat ya, yang bisa dibuat dari WordPress ya. Yang pertama, untuk ini tuh saya kasih informasi itu untuk menambah untuk menambah semangat saja dalam belajar pembuatan website dengan WordPress. Oke. Yang pertama itu produk WordPress yang bisa kalian buat itu, yang bisa kita buat itu adalah e-commerce ya, e-commerce atau toko online ya, e-commerce. Ada beberapa contoh, silahkan kalian cari e-commerce yang dibuat dari WordPress. Terus portal berita kompas.com, tribun.com itu websitenya itu website yang model-modelnya dibuat dari WordPress ya. Silahkan kalian cari tahu apakah itu dibuat dari WordPress atau enggak ya. Terus undangan online juga kalian bisa buat, silakan. Terus landing page, profil sekolah, profil perusahaan, profil misalkan kalian mau buat sebuah web profil tentang diri sendiri atau membuat sebuah CV, silahkan kalian bikin di WordPress. Itu sudah ada itu sudah bisa tersedia, bisa kalian buat di WordPress ya. Oke, jadi itu yang bisa saya sampaikan untuk sebelum kita menginstal file WordPress, membuat sebuah website dari WordPress. Oke, setelah kita tahu beberapa informasi yang tadi saya utarakan, yang tadi saya sampaikan, sekarang kita lanjut ke tutorial bagaimana cara menginstal WordPress di localhost ya, teman-teman. Jadi yang pertama harus kalian lakukan adalah aktifkan dulu server localhostnya, aktifkan dulu XAMPP-nya. Silahkan kalian searching di sini XAMPP ya, control panel, silahkan kalian klik. Nah, setelah terbuka seperti ini, yang perlu kalian aktifkan adalah Apache sama MySQL-nya ya. MySQL-nya silahkan. Nah, setelah sudah beres seperti ini, file WordPress-nya sudah ada nih. Silahkan kalian buka dulu, ekstrak dulu ya, ekstrak here dulu file WordPress-nya. Hal yang kedua adalah mengekstrak file WordPress ya, file WordPress. Nah, setelah sudah beres seperti ini, silahkan kalian rename sesuai dengan project yang akan kalian buat. Misalkan saya akan membuat sebuah project PWP, misalkan ini adalah singkatan dari project WordPress ya, PR_WP, silakan di sini. Nah, setelah itu silakan copy pastekan file ini, atau di-cut sajalah biar pindah. Di-cut ke sini nih, di-cutnya saya tuliskan di sini.
C, ya, drive C. Di drive C ada XAMPP, lalu htdocs. Ya, silakan cari folder htdocs di folder XAMPP yang ada di drive C, ya. Nah, sini saya sudah cut XAMPP htdocs. Silakan klik di sini lalu paste. Nah, ini adalah file yang sudah saya copy pastekan ke sini WordPress, ya. Nah, setelah kita mengcopy file folder itu, kita buka web browser. Kita buka web browsernya, lalu kita ketikkan localhost untuk memanggil servernya. Lalu kita ketikkan folder, nama folder yang tadi kita bikin. PRWP ya tadi ya, PR_WP project WordPress. Oke. Nah, sesudah ke sini berarti sudah berhasil dalam pemanggilan folder WordPress-nya, ya. Di sini ada setup configuration. Ya, setup config. Nah, sebelum kita mengklik ayo, atau kita akan kecilin lah, ini tadi juga agak sedikit ini. Ya, sebelum kita melanjutkan penginstalannya, kalian harus baca dulu ini. Ya, selamat datang di WordPress. Sebelum mulai, kalian memerlukan beberapa informasi mengenai basis datanya. Ya, jadi kalian harus mengetahui dulu, ya, di sini WordPress itu perlu database, ya. Dia perlu nama basis datanya, terus perlu nama penggunanya, terus dia perlu juga sandinya, dia perlu juga host basis datanya, terus dia juga perlu prefix tabel. Nah, prefix tabel itu apa sih? Jadi prefix tabel itu jika misalkan kalian perlu sebuah basis data untuk bisa diakses lebih dari satu website WordPress gitu, ya. Nah, sebelum kita melanjutkan ke sini, kita buat dulu basis datanya. Ya, saya buat dulu basis datanya. Silahkan kalian ketikkan localhost php my admin, ya. Nah, ini, ya, setelah terbuka seperti ini, kita klik new, lalu buat sebuah basis data dengan samain aja lah sama ini, sama folder yang tadi PRWP project WordPress. Kita create langsung. Nah, sudah sampai situ sudah, ya. Ini untuk pembuatan basis datanya. Nah, kalau misalkan sudah dibuat basis datanya, silakan kalian klik ayo. Nah, di sini. Nah, tadi kan perlu nama basis data katanya. Nama basis datanya adalah PR_WP. Terus nama pengguna default atau nama pengguna bawaannya adalah root. Silahkan kalian root. Kalau misalkan nggak diganti nama penggunanya, silahkan kalian ketikkan root. Nah, kalau misalkan sandi itu bisa dikosongkan karena memang defaultnya kosong, ya. Terus prefix tabel ini nggak usah diganti aja. Sesudah kalian mengisi ini, ya, mengisi ini semua, terus kalian juga yakin. Kalau misalkan sudah yakin, lalu klik kirim. Nah, ini pemberitahuan terakhir. Kalau misalkan kalian sudah yakin, klik jalankan pemasangan. Nah, ini untuk nama WordPress kita, ya. Nama WordPress, nama situs. Misalkan saya membuat situsnya namanya Sunjang Channel, nama penggunanya admin. Ini WordPress, apa buat WordPress? Ini sandinya silahkan kalian. Kalau misalkan nggak diubah juga nggak apa-apa, tapi saya mau ubah aja.
karena sandi itu terlalu rumit ya. Saya akan rubah sandinya. Nah ya, ini masukkan saja email kalian yang bisa diakses ya. Jadi email ini nanti kalau misalkan kita lupa password, kita bisa konfirmasi ke sini ya untuk merubah passwordnya. Kalau misalkan kalian sudah dirasa yakin, silahkan klik install WordPress. Silakan agak sedikit menunggu ya. Nah, kalau misalkan sudah beres penginstalannya, menginstalnya sebentar ya. Kalau misalkan sudah beres, silakan klik log masuk ya. Klik log masuk, silakan masukkan nama pengguna tadi. Saya menggunakan ini admin, terus passwordnya. Nah, klik log masuk. Nah, setelah selesai menginstal, lalu kita memasukkan sebuah username sama password, kita akan dibawa ke halaman admin. Nah, ini adalah halaman admin. Terus halaman usernya mana tuh ini? Halaman usernya kita bisa di sini nih. Lalu kunjungi situs, klik kanan open link. Nah, ya di dalam halaman admin ini kita bisa merubah-rubah ya. Kita bisa mengatur halaman ini ya. Ini ada post, ini ada media, halaman, komentar, tampilan ini, tema ini banyak nih di sini ya. Terus plugin ini adalah tool ya. Nanti tool yang bisa dibuat ya, tool yang bisa dipakai untuk merubah WordPress ya. Terus ini pengguna, peralatan, pengaturan ya. Terus ini adalah halaman situsnya ya, halaman situs. Jadi tampilannya memang flat seperti ini sebelum dirubah ya. Untuk merubah tampilan seperti ini, kita bisa menggunakan template, baik itu template yang gratis dan template yang berbayar ya tentunya. Terus kalau misalkan kita mau juga menambahkan fungsi, kita bisa menambahkan fungsi sesuai dengan plugin yang akan kita install. Misalkan kita mau buat sebuah e-commerce ya, install aja WooCommerce ya. WooCommerce kalau nggak salah ya, nanti di situ ada ya. Nah, sudah beres penginstalannya, nanti selanjutnya akan ada bahasan-bahasan lain tentang WordPress ya. Jangan kemana-mana, tetap lanjutkan untuk menonton video-video di Sujang Channel. Nah, gimana teman-teman? Gampang kan menginstal WordPress di localhost itu? Pada kesempatan selanjutnya, insya Allah saya akan membahas tentang cara menginstal WordPress di hosting online langsung ya. Terus juga saya akan insya Allah akan membahas tentang bagaimana cara kita menginstal XAMPP, terus bagaimana cara kita mendapatkannya. Oke teman-teman, segitu dulu videonya, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa klik subscribe di Sujang Channel. Kalau misalkan bermanfaat juga silahkan share ke teman-temannya. Atau apabila kalian yang sudah pro atau misalkan sudah ahli dalam membuat website dengan menggunakan platform CMS WordPress yang kebetulan menonton video ini, kalau misalkan ada salah-salah saya dalam mengutarakan sesuatu, silahkan kalian komentar saja ya, insya Allah nanti saya akan perbaiki ya. Oke, begitu dulu teman-teman, mudah-mudahan kita sehat selalu. Terima kasih teman-teman.